Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Astri Ayu Purwati dan kali ini saya akan berbagi terkait dengan scoring pada Sinta. Nah, untuk scoring pada Sinta ini kan biasanya kita sering kalau misalkan kita buka Sinta, di sana ada beberapa skor rankingan ya, baik untuk institusi ya, untuk autornya dan segala macamnya. Nah, sebenarnya untuk scoring pada Sinta ya, ini sudah memang dibagi menjadi beberapa kategori scoring. Nah, untuk klasifikasinya atau pembagiannya itu terdiri dari scoring untuk autor ya. Jadi di Sinta kalau kita buka itu ada scoring untuk autornya, dan juga Sinta telah memberikan pengumuman kepada top 50 ya, 500 besar autor yang memiliki ranking tertinggi di Sinta untuk tahun 2020 kemarin. Nah, selain itu juga autor ini juga dibagi menjadi area. Jadi ada klasifikasi berdasarkan area dan juga berdasarkan academic grade-nya. Nah, selain dari autor, ya, Sinta juga mengklasifikasi untuk rankingan ini berdasarkan subjek area, ya, dan juga afiliasi. Nah, afiliasi inilah yang juga menjadi patokan dalam klasterisasi perguruan tinggi. Nah, di sini ada juga pembagiannya untuk afiliasi perguruan tingginya itu didasarkan kepada departemennya. Nah, ini adalah scoring yang dibuat oleh Sinta yang menentukan ranking, ya, yang ranking didasarkan kepada beberapa klasifikasi ini. Dan juga perankingannya ini didasarkan kepada beberapa ya. Jadi ini tergantung kita melakukan penilaiannya ya. Ada yang melakukan penilaian terhadap 3-year score. Jadi jika kita ingin melihat produktivitas dari autor, subjek, dan juga afiliasinya, nah ini bisa dilihat dari 3 tahun terakhirnya untuk publikasinya seperti apa. Yang kedua ada juga untuk melihat all year score. Jadi ini untuk skor untuk semua tahun. Dan juga ada all year score untuk V2 dan juga all year score V2 productivity. Nah, ini untuk melihat produktivitasnya, yakni ya hasil publikasi yang dihasilkan ya, jumlah scoringnya dibagi dengan jumlah ya peneliti ya yang ataupun autor ya yang terdapat pada suatu afiliasi atau perguruan tinggi tersebut untuk melihat sejauh mana produktivitas dari publikasi ilmiah perguruan tinggi. Nah, ada juga yang 3-year score untuk V2-nya. Nah, ini adalah scoring ataupun rankingan yang dibuat oleh Sinta. Nah, bagaimana cara Sinta untuk menghitung rankingnya, dan juga ini merupakan strategi bagi kita untuk menaikkan nilai scoring Sinta kita, ya, dan juga sebagai autor ataupun Sinta perguruan tinggi. Nah, ini didasarkan beberapa kategori publikasi. Yang pertama, apabila publikasi artikelnya di jurnal Scopus, ya, kodenya A, ini bobotnya untuk Scopus Q1 itu mendapat skor Sintas sebesar 40, Scopus Q2 itu mendapat skor Sintas sebesar 40, Q3 itu 35, dan Q4 itu 30. Sedangkan Scopus untuk non-Q itu nilainya 30, setara dengan Q4. Jadi Anda bisa menilai diri sendiri ya, apabila ingin skor Sintanya ataupun ranking Sintanya naik, berarti banyak-banyaklah publikasi di jurnal-jurnal ini. Nah, yang kedua untuk dokumen ya yang non jurnal di Scopus, contohnya saja proceeding. Nah, ini ada di kode B ya, bobotnya yakni 15. Nah, jadi ini bobotnya hanya 15 di Sinta ya, dan juga berkontribusi dalam rankingan untuk autor di Sinta. Nah, selanjutnya lagi jumlah sitasi itu juga terhitung di dalam rankingan, yakni jumlah sitasi di Scopus itu kode C ya, yakni bobotnya di sini adalah 4. Jadi kalau banyak sitasi di Scopus berarti ranking Sintanya akan naik. Nah, top autor ya, 50 autor terbaik di Sinta ya, peneliti terbaik di Indonesia itu mereka sudah banyak sekali sitasinya di jurnal Scopus. Makanya skor ini juga tinggi, selain dari mereka memiliki jumlah artikel Q1 dan juga Q2 yang banyak ya. Nah, selanjutnya lagi jumlah sitasi di Google Scholar ini juga ada nilainya. Nah, jadi jika kita memiliki jumlah sitasi di Google Scholar itu nilainya 0,5 per sitasi. Di luar dari yang sudah melebihi 1000 sitasi, itu hitungannya akan menjadi 1000. Jadi kalau sudah lebih dari 1000 sitasinya, hitungan skornya tetap dihitung skor per 1000 tadi.
Nah, yang selanjutnya lagi jurnal Sinta, ini ternyata jurnal Sinta sangat memiliki skor yang lumayan tinggi. Makanya kemarin saya berikan tips ya bagi yang Sintanya belum muncul di Sinta, jurnal Sintanya. Nah, makanya itu harus segera dimunculkan karena Sinta akan menghitung jurnal Sinta yang terdeteksi di Sinta. Nah, di sini Sinta satu sendiri non Scopus itu poinnya 25, tetapi jika Sinta satunya itu Scopus poinnya diambil dari poin Scopusnya tadi Q berapa. Nah, Sinta 2-nya ini 25 juga ya, Sinta 3-nya 20 ya, Sinta 4-nya 20, Sinta 5-nya 15 dan juga Sinta 6-nya 15. Nah, inilah tadi ya bobot nilai yang digunakan dalam perhitungan scoring Sinta. Jadi jika kita ingin dianggap sebagai peneliti yang kinerja publikasinya bagus, buatlah publikasi ya yang mampu meningkatkan skor Sinta kita, terutama di publikasi-publikasi jurnal internasional bereputasi ataupun jurnal nasional terakreditasi Sinta ya, baik Sinta 1 maupun Sinta 2. Oke, nah ini saja yang mau saya bagikan terkait dengan perhitungan skor Sinta. Semoga dapat membantu Anda dan juga dapat memberikan manfaat untuk informasi terkait dengan scoring Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.